Mitra bisnis, pemerintah telah menetapkan hari libur tahun depan sebanyak 17 hari besar dan 10 hari cuti bersama atau total 27 hari. Apa komentar Anda Mitra bisnis melihat waktu libur dan cuti bersama tahun depan yang nyaris sebulan ini? Silakan kami tunggu komentar Anda di 633 9160 atau WhatsApp call di 0816 924 924. 27 hari total liburannya. Ini lebih agak sedikit dibandingkan yang tahun ini. Tahun ini kan udah hampir 28, 29 liburan. Ya kalau untuk saya sih ya sebenarnya kalau di mata anak kecil lah ya, atau kaum-kaum yang kayak pelajar lah. Orang pasti dengar liburan, sore seneng, seru banget ya. Tapi kalau di mata kita ya biasa-biasa gitu. Cuma ya baik lagi lah. Kalau saya bilang sih ya namanya liburan sih orang pasti bilangnya seneng gitu ya. Cuman ya masalahnya ya kalau kebanyakan libur juga kita pun juga sebagai orang yang udah mulai berkarir ya gimana mau dapat masukan gitu. Sebagai pengusaha yang juga kerja juga sama gitu. Cuman ya balik lagi lah. Pendengar-pendengar gimana lah pendapat kalian juga lah kalau liburnya hampir sebulan ini seperti apa gitu yang kalian rasakan. Cuman kalau untuk saya pendapat sendiri sih ya boleh-boleh aja libur, cuman ya jangan terlalu jangan terlalu banyak lah gitu lah. Cuma ya kita pun ya harus sesuaikan sama kita punya gaya hidup dan juga ya sesuaikan juga sama kita punya ya life balance lah seperti apa gitu. Jadi ya saya harap ya oke lah, ya aku bilang seperti itulah. Ya saya pikir libur di satu negara itu kan dipicu oleh mungkin kegiatan kenegaraan, hari-hari libur negara, hari-hari libur agama, dan juga hari-hari libur budaya gitu ya. Dan itu hal yang lumrah. Saya pikir kalau tahun depan pemerintah buat 29 atau 30, ya nggak masalah juga kalau perlu ditambah lagi. Kalau kita lihat misalnya kayak di Amerika atau di Eropa, summer, kemudian hari-hari sesuai dengan negara, budaya dan agama yang terjadi di sana, Christmas, Father Day dan seterusnya, Thanksgiving, itu juga banyak liburnya. Cuma di negara kelas ketiga kayak kita ini, kalau libur itu dianggap malas, dianggap apa. Tetapi kalau pemilik usahanya yang ke Jerman 2 bulan boleh, karena kan saya kaya. Kalau kamu kan pekerja, kamu nggak boleh libur, cuti juga harus saya pertanyakan sakitnya. Tapi kalau saya 1 bulan di Alaska dan 1 bulan di Jerman, itu hak saya karena saya kaya gitu. Nah jadi sebenarnya kalau di negara-negara maju, itu pekerja blue collar, white collar sama aja. Kalau lagi libur misalnya Thanksgiving ya Thanksgiving aja seminggu. Kalau lagi libur Christmas ya Christmas aja. Kalau dikumpulin Christmas, summer break, Thanksgiving, Columbus Day dan sebagainya itu lebih dari 40 hari ya nggak apa-apa juga. Bahkan sebenarnya untuk Jabodetabek bukan hanya libur yang dibutuhkan, konsep kerja working from anywhere itu sudah sangat dibutuhkan supaya orang yang di Depok nggak perlu lah kayak CBD, orang yang di Tangerang, di Sunter juga nggak perlu juga harus ke Sudirman, ya kerja di lingkungannya masing-masing itu dengan cara work from anywhere. Itu mungkin tidak langsung menjadi libur, tetapi itu juga memicu pertumbuhan ekonomi sekitarnya itu ya, mungkin office space atau cafe atau apa itu akan tumbuh di sekitar situ. Kalau saya ngelihat di sini tahun kemarin sekarang tuh nambah kelihatannya ya. Gitu nambah. Padahal kemarin waktu itu sudah diprotes, sekarang nambah. Ya itu kewenangan pemerintah sih memang. Tapi pemerintah kan sudah ini kan produktivitas harus ditingkatkan. Nah gimana meningkatkan produktivitas kalau liburnya banyak? Kan begitu, itu ada kontradiksi apa yang keinginan pemerintah sama apa yang dilakukan pemerintah. Kedua, kalau kita melihat setahun itu 360 hari, sudah dikurangi Sabtu Minggu itu 104. Nah ditambah dengan 27, berarti 131 hari libur. Itu hampir sepertiganya dari waktu produktivitas itu digunakan untuk libur, begitu. Ya, saya hanya begitu. Itu menurut saya sih tidak terlalu ini bagus. Berbeda dengan Bapak yang tadi sampaikan itu, makin banyak makin
bagus katanya, nggak tahu dah. Wah, kalau banyak liburnya itu saya kira membuat orang itu semakin males, Mbak. Semakin males. Itu menurut saya tidak cocok lah, tidak sesuai. Terlalu banyak libur, ya males bukan sekalian atau udah itu para ASN, Mbak ya. Sebetulnya ini kan biasa aja lah ya. Bertahun-tahun juga sudah seperti ini dan masyarakat menikmati kan mungkin juga punya kepentingan untuk ya rileks, jalan-jalan, mengunjungi sana sini atau berlibur. Nah, memang tujuan dari pemerintah ini kan agar pariwisata dalam negeri itu meningkat hidup. Termasuk yang diharapkan adalah wisatawan dari dalam negeri. Nah, tapi sepanjang tiket pesawat domestik itu masih mahal, ya sia-sia. Karena banyak sekali masyarakat yang mau berlibur, dia berhitung ya, di dalam negeri kalau dibanding dengan ke luar negeri, Singapura, Thailand, Vietnam, itu kadang jauh lebih murah untuk pesawat. Untuk hotel, makan dan lain-lain, ya mirip-mirip lah ya, 11-12. Kecuali untuk wisatawan yang menggunakan jalan darat, kereta api, bus, kendaraan pribadi dan seterusnya. Nah, sebetulnya memang amat disayangkan ya, sampai saat ini yang namanya tiket pesawat itu nggak turun-turun seperti dijanjikan bulan Oktober. Memang Oktober belum selesai, tapi masa harus menunggu pergantian presiden. Ya, jadi itu sih baik-baik aja ya untuk masalah libur, dan semua pengusaha pun juga sudah terbiasa dengan hal ini. Ya, saya kira itu aja. Gini ya, asal liburnya itu nggak mendadak, kan seperti ini kan nggak mendadak ya, kan di planning udah. Kalau di planning itu sih ya nggak masalah lah, karena kan nomor satu memang negara kita kan budayanya banyak ya, terus agamanya juga banyak kayak gitu ya. Yang penting lagi adalah jangan suka korupsi waktu. Artinya kalau sampai sudah libur, setelah libur ya bekerja dengan benar. Karena kita kan harus mencocokkan misalnya untuk ekspor, shipping company-nya gimana, kayak gitu kan. Terus kita ngurus-ngurus suratnya gimana. Yang penting itu sebenarnya kita ini mental kok. Mental kita kalau bener aja ya, nggak masalah kok, libur 2 bulan pun nggak masalah kalau menurut saya ya. Dan karena pemerintah kan tidak memaksakan, itu kan untuk maksudnya pemerintah gitu ya. Dan ya itu lagi, yang penting itu seperti BI gitu loh, libur. Kalau waktu clearing ya clearing, titik gitu ya. Seperti BCA itu kan rajin banget. Jadi kasir itu masih buka kayak gitu ya dalam hari-hari tertentu walaupun libur. Makanya kan BCA itu bisa memenangkan asetnya bisa lebih gede daripada BUMN kan, karena ya itu cara kerjanya udah beda gitu ya. Contoh yang kecil-kecil aja, misalnya BCA itu ya, debit kredit cardnya itu kalau kita bayar itu ya, kan kita diberi slipnya itu ya, itu kertasnya kalau punya BUMN dengan punya BCA, BCA itu udah diperkecil, udah diperamping gitu ya. Punya BCA itu mungkin cuman 5 cm kayak gitu ya. Tapi kalau punya BUMN itu ada 10 cm lebih, 15 cm kali. Saya sampai bingung-bingung. Dan padahal saya udah protes ya. Nah, itu bisa nggak dibayangin apabila itu ngeprintnya 1 hari itu lebih dari 2 juta. Kan bukan saya aja yang pakai kan, kayak gitulah kira-kira ya.
Jadi sebenarnya kita itu udah harus belajar efisiensi dan kita harus belajar berkompetisi. Bahwa sekarang itu baik pengusaha maupun karyawan itu kita harus ngerti bahwa saat ini itu adalah saatnya kompetisi, jangan minta diproteksi. Ini banyak kerja, tapi libur, nyungsep. Semoga negeri kita tetap damai dan sejahtera dengan 27 hari libur. Ya, menurut saya sih itu wajar-wajar aja. Di mana-mana bisnis itu selalu ada kalau kita pikiran positif ya. Kalau kita berpikiran negatif ya udah untung rugi aja hitungannya. Tapi kita lihat aja Jepang, terlalu kerja keras banyak bunuh diri jadinya. Nah sekarang kita dikasih libur. Bisnis itu dapat terjadi di mana aja. Walaupun libur kalau udah ada order, ya tetap dikerjakan sesuai dengan SPK. Nah yang lain yang pada protes mau libur banyak ini kok libur? Dulu katanya nggak ada libur. Coba dulu waktu pemerintahan Jepang kerja keras terus, lebih stres. Dulu kita bilang penjajahan Jepang itu 3,5 tahun sama dengan 350 tahun Belanda. Itu antara Jepang sama Belanda, Asia sama Eropa. Iya. Nah ini sekarang gimana? Bandingkan itu aja 3,5 sama 350 tahun loh, berapa persen? Nah kita sekarang sebagai bangsa Asia mungkin itu kan dikaji antara ilmuwan psikolog dan lain-lain. Pemerintah juga tidak bego-bego amat lah untuk menentukan itu. Jadi kita berpikiran positif aja. Kalau bisnis itu di mana aja pasti bisa di-create kok. Itu aja dari saya. Kita berpikiran positif untuk meningkatkan kemakmuran kita, itu aja. Terima kasih. Ya, saya setuju aja itu libur bagus banget tuh, terutama buat karyawan. Tinggal menurut saya sebaiknya peraturan itu dipantau pelaksanaannya. Itu berlaku untuk karyawan swasta atau karyawan pemerintah gitu. Dan sanksinya apa kalau misalkan dari pihak swasta tidak menjalankan aturan tersebut. Begitu, makasih. Saya hanya Indonesia itu mau hampir mirip negara lain ya. Saya baru nemuin ini bahwa di sini yang hampir mirip-mirip itu sebentar. Kalau di Thailand, Cina itu 5 hari, Singapura, Malaysia 7 hari, Vietnam, Jepang, USA itu 10 hari, Filipina, Kamboja 15 hari, 20 hari itu Inggris, Australia, 25 hari itu Prancis, 30 hari itu Kuwait, 38 hari itu Finlandia. Saya nggak tahu nih Indonesia ini apakah mau ikut model-model begitu. Cuman kan yang jadi persoalan kan tadi yang penelpon saya sebelumnya itu kan mengatakan bahwa ini libur untuk siapa, gitu kan? Apakah ini libur untuk PNS atau libur untuk swasta? Nah, kalau swasta itu apakah sudah disosialisasikan dengan serikat pekerja? Nah, kan pasti kan koridornya kan tetap ke sana antara serikat pekerja dan pengusaha. Nah, kalau kalau PNS kan memangnya ada KPI, saya nggak tahu. Kalau di swasta kan KPI itu kan kayak semacam diwajibkan, gitu kan? Jadi performance kerjanya dia itu bagaimana? Nah, kalau misalnya performance kerjanya tidak memenuhi target lalu diberikan 27 hari, pengusahanya perusahaan itu keberatan nggak? Gitu loh. Karena kan tetap bagaimanapun kan, makanya di sini ada cuti bersama juga. Saya nggak tahu apakah kebiasaan kita itu misalnya libur, misalnya ada tanggal merah hari Kamis, kemudian dilanjut sampai hari Senin atau hari Selasanya. Kadang kan begitu, ya kan?
Ya kan itu sebenarnya oh iya kalau PNS ya fine aja gitu loh. Kalau PNS fine aja karena dia cuti juga digaji kok. Tapi kalau swasta bagaimana? Nah itu pertanyaannya. Beda kalau misalnya kalau di mana itu di Eropa juga rata-rata 20 hari dalam setahun. Tapi kan ada istilahnya ada tujuannya cuti itu gitu kan, nggak kemudian ngambil kesempatan dalam kesempitan. Misalnya pas libur Natal hari misalnya atau mungkin libur agama hari Kamis atau Jumat dibablasin sampai hari Rabu misalnya cuti bersama. Tapi yang tadi saya sampaikan kan bahwa sebenarnya kalau dalam SKB 3 Menteri itu baiknya itu dikaji ulang, artinya porsinya harus sama. Misalnya dari Islam sampai Konghucu itu liburnya harus sama. Nah itu kan baru ada keadilan di situ. Kalau menurut saya seperti itu. Yang kedua dipertimbangkan juga kalau memang negara ini mau maju, ya kita mau pilih mana nih, banyak liburan atau banyak kerja. Dan saya tidak juga sih, di Jepang itu tergantung ini juga sih. Memang Jepang itu banyak orang-orang yang mungkin stres, tapi kan tidak semua gitu kan. Mereka gila kerja memang gitu kan. Tapi kan secara KPI-nya mereka kan bagus sekali gitu kan. Gitu. Hasilnya bagus, targetnya bagus. Nah kalau kita ya mohon maaf, seperti ya saya sedikit menganukan PNS, apakah ada KPI-nya gitu kan? Performance-nya tuh ada nggak? Apakah benar performance itu dari hasil kerja yang sesungguhnya atau hanya sekedar formalitas? Itu kan perlu dipertanyakan juga. Dan tidak karena bisa menyangkut dipecat ya. Iya, kan harus dipertanyakan juga. Jadi jangan makanya kan di situ ada yang namanya P3K ya Mas. Ya, makanya ada kehadiran P3K itu fungsinya apa? Kan sebenarnya ya kalau boleh jujur itu kan untuk mau backup kerja-kerjanya PNS kalau boleh jujur, gitu kan? Jadi itu pun harus dilihat. Jadi jangan satu sisi pandangan bahwa oke 27 hari, tapi 27 hari ini untuk siapa dulu nih? Sosialisasinya udah selesai belum nih? Gitu kan? Terhadap serikat pekerja, terhadap pengusaha dan kepada tenaga kerjanya sendiri. Jangan sampai nanti yang tadi itu tidak ada monitoring, main ketok-ketok palu aja pemerintah 27 hari, bodoh amat, gitu kan? Sementara kita kalau nggak salah kita itu 12 itu berdasarkan undang-undang tahun nomor 2003 kalau nggak salah. Jadi kalau yang perusahaan yang tidak mungkin akan cuti 12 hari ini tapi dia melanggar dari ketentuan. Banyak rakyat susah banting setir cari makan setiap hari. Cuti bersama 1 tahun 27 hari. Cakep. Masuk Kong Yansan. Rakyat kita masih banyak susah, Ben. Ya saya nggak ngerti lagi gimana pikiran dia ya. Kalau gini kan menghambat kita punya perekonomian seperti ya pengusaha yang ekspor impor dia nggak. Dia kan mau bikin dokumen kalau tepat dia janji sama buyer. Nah gimana? Pokok cerita kita coba saya hitungin ya. 1 tahun 36 hari kurang 27 3338. Nah, tambah lagi kan seminggu kan 8 hari kan, Sabtu Minggu. Nah, 96 hari, sisa 242. Sisa 65 kurangin 242, 1 tahun kerja cuma 123 hari, Ben. Kalau hitung jam cuma 5.904 jam. Detil amat. Oh, hitung jam. Benar. Ben, udah lu hitung deh, Ben. Gua udah puyeng dari kita nih. Demi pendengar lainnya yang komentar, Ben. Yang penting lo hodimanya lama, Ben. Bengkok deh. Kalau menurut saya setuju ya. Satu, cuti bersama itu
bukan libur nasional. Jadi masyarakat itu harus paham. Cuti dengan libur nasional itu beda. Cuti itu nggak mengambil jatah libur nasional, tapi cuti itu mengambil jatah cutinya para karyawan. Nah kan Mas Benny tahu ya, tiap karyawan itu punya jatah cuti 10 hingga 14 hari kerja kan. Nah itu yang diambil itu Mas Benny, dan digandeng dengan libur nasional. Nah kan tujuan pemerintah sebenarnya itu untuk menghidupkan sektor UMKM sama pariwisata. Karena kasihan juga toh Bang Benny ya untuk pengusaha kita UMKM sama pengusaha pariwisata itu juga ada karyawan yang harus hidupi, ada biaya yang harus mereka keluarkan untuk karyawan dan maintenance dan lain-lain. Nah itu juga kan dengan begitu kan pemerintah mendorong sektor pariwisata dan menurut saya itu cuti itu malah membantu perusahaan menurut saya. Kenapa? Karena dengan adanya cuti, karyawan itu nggak pernah nggak Bang Benny ngerasain ini waktu saya kan kontraktor nih. Saya pernah loh Bang Benny waktu mau nagih ke suatu perusahaan. Saya bilang ini saya kelengkapan target saya udah lengkap nih semuanya nih. Oh iya Pak, udah lengkap nih semuanya Pak. Cuman yang bagian keuangannya lagi cuti nih Pak. Cuti. Iya. Cuti kemana? Cuti ke luar negeri Pak 10 hari. Wah, saya bilang kacau gini. Kalau kayak begini kan perusahaan-perusahaan yang harus bayar karyawan, buat beli pengadaan barang dan jasa itu kan terganggu Bang Benny. Kalau orang yang cutinya itu nanti yang ada bagian A cuti, nanti bagian B cuti. Jadi kacau balau. Sedangkan kita mau ngurus satu hal itu terkaitnya ke banyak divisi. Nah, benar kan Bang Benny? Jadi dengan keseragaman ini, saya rasa banyak masyarakat yang terbantu. Bayangin aja Bang Benny, kalau misalkan Bang Benny nggak cuti nih, Bang Benny ambil cutinya kapan? Pasti libur lebaran kan? Nah, dengan libur lebaran ditetapkan pemerintah 2 hari nasional tambah 1 hari misalkan ya plus dengan Abang Benny ada sisa cuti misalkan 1 tahun 14 hari, Bang Benny akan hilang berapa lama? Akan hilang 20 hari. Kalau Bang Benny kebetulan punya jabatan penting di perusahaan, apalagi manajer keuangan, orang mau nagih, mau cash flow-nya itu terganggu Bang Benny. Nah menurut saya begitu. Jadi menurut saya cuti bersama ini, menurut saya nggak sependapat dengan teman-teman yang lain ya. Menurut saya dukung pemerintah. Karena itu beda dengan libur nasional. Itu aja. Nggak merugikan pengusaha, nggak mengganggu pengusaha. Jadi kalau yang swasta itu mungkin ada kepentingan. Saya mungkin mau pakai cutinya ini nanti pas ada saudara saya mau nikah kebetulan bulan depan, bisa itu kalau lebih baik. Jadi menurut saya yang diuntungkan itu karyawan swasta. Kalau yang karyawan negeri ya mau nggak mau mereka harus ikuti cuti, masa mau masuk kantor sendiri ya nggak pakai. Makan rendang dicampur semur, restoran Padang ada di Cipanas, hati senang karena banyak libur. Tapi sayang uangnya terbatas. Ini kan tanda-tanda negara udah makmur. Dipimpin oleh presiden yang kaya raya, super kaya. Kemudian kabinetnya kabinet gemoy. 107 menteri dan wakilnya itu luar biasa. Itu belum nanti mobil dinas, sopir dan sebagainya. Berarti negara kita udah makmur, gemah ripah lojinawi, murah pangan sarwa tinandur, rumah murah sandang sarwa tinuku, murah papan sarwa binangun. Nah, tahu nggak artinya? Itu dia. Saya baru mau ngomong tek. Jadi memang negara kaya raya, nggak punya utang, kemudian tambang aja udah dibagi-bagi, itu berarti memang negara kita sangat luar biasa. Jadi ya kita etos kerja, kita motonya nggak usah kerja, tapi libur. Jadi awal tahun kita nggak usah bikin program kerja, tapi program untuk libur. Itu. Setelah itu kita makan siang gratis sambil joget-joget. Ini adalah tanda-tanda negara yang makmur. Matur dulu. Banyakan libur nih kalau seandainya kita pekerja ini kan kita punya cuti tahunan. Itu cuti bersama dipotong ke cuti tahunan itu 2 hari doang kita punya cuti tahunan. Iya.
Iya, kalau saya nggak dipotong mah nggak apa-apa, ini kan dipotong puji tahun kita habis. Kita nggak kepengen suruh cuti, kira kita ada perlu ntar malah potong gaji lagi. Aduh, gimana ini Bang Ben? Gitu aja dong. Libur ditambah, upah minta naik, pengusahanya dibikin pusing. Saya curiga ini, jangan-jangan nih libur dibanyakin supaya ngurangin biaya makan siang gratis. Iya, jadi kalau ditanya ini kan sebenarnya cuti dipaksa, ya enggak? Betul. Dipaksa. Kalau udah cuti yang dipaksa yang seneng siapa? Ya ASN lah, ya enggak? Nah, sekarang balik lagi. ASN kerjanya gimana? Masuk jam 8, datangnya jam 10. Pulang jam 4, dia jam 2 ngilang, apalagi hari Jumat, bro. Datang jam 10, habis sholatan kabur udah semua. Itu kalau diukur-ukur kayaknya Pak Erik bener, kerja 4 hari, liburnya 3 hari, bro. Ya, kalau ditanya, jadi bener tadi pada katanya Pak SF ya, negara kita udah negara maju, ya enggak? Iya. Kenapa tolak ukurnya? Lihat deh tuh, menteri yang dipanggil. Ada nggak yang naik Agia LCGC? Naik apa semua itu? Kalau lu cuma bawa LCGC mah nggak bakal jadi menteri lu. Orang negara udah maju, bener nggak? Kalau kerja liburan aja, ya nggak? Itu aja kira-kira. Sebenarnya kalau gue lihat sih ya, memang satu negara harusnya mengarah seperti gini. Liburnya itu memang harusnya itu lebih banyak. Seperti kita lihat ya, di China kemarin hari kemerdekaan mereka aja itu bisa libur seminggu loh, bro. Iya. Bursa mereka tutup lebih kurang 5-6 hari itu. Iya. Ya kan, kalau kita kan 17-an kan kita liburnya buat manjat itu kan, manjat pinang. Jangan manjat rumah tetangga, jangan. Iya, gue takut ntar lu kabur ya dari manjat tetangga, nggak balik ke rumah. Kan tetapi ya tentu ada yang bilang, wah negara Cina kan mereka penghasilan udah lebih bagus, kan gitu kan. Ya saya kira memang Indonesia seharusnya mengarah ke situ, tetapi ya tentu sekarang ini ya kita harus perhatikan produktivitas kerjanya. Kalau liburnya ditambahin dengan cuti bersama, itu sering-sering karyawan kita itu mereka sebenarnya keberatan, karena belum tentu dia pakai cuti bersamanya di hari itu, mungkin dia pakai hak dia di hari lain. Dan kita juga lihat ternyata waktu cuti bersama itu banyak juga perusahaan yang tidak ikut, hanya yang perbankan dan pemerintahan. Tetapi oke lah, itu juga untuk mendrive pergerakan ekonomi ya, supaya konsumsi naik dan uang beredar kan lebih banyak jatuh ke perekonomian kan. Saya kira tujuan akhirnya baik, tetapi pemerintah harusnya memperhatikan. Jangan ditambah lagi deh, bro. Cukup yang sekarang gini aja. Cuti bersamanya udah cukup, jangan ditambah lagi. Kita harus perhatikan produktivitas kerja, jangan karena itu turun. Tetapi kita harus tahu memang negara kita harus semakin baik dan mengarah ke situ. Sebetulnya kalau di kantor-kantor tuh cuti bersama, cuti kita itu dipotong. Kenapa kok nggak diberi kebebasan? Kadang-kadang kan cuti bersama itu di hari agama yang bukan agama kita gitu. Kan kita nggak perlu cuti. Gitu aja. Makasih ya. Iya, ini kesalahan saya dan kesalahan Mbak Mary juga. Kenapa mau jadi rakyat? Jadi negara kita ini, NKRI ini, Negara Kesatuan Republik Indonesia, katanya republik, tapi kok menjalankan pemerintahan secara feodal, kayak monarki, kerajaan. Beberapa waktu yang lalu kan ada itu si Balil ngomong itu raja-raja Jawa. Nah itu salah satu indikasinya, oh negara ini dijalankan dengan sistem kerajaan rupanya. Pantas, jadi kalau pejabat sih libur senang dia, jalan-jalan sama keluarga. Tapi kalau rakyat mau libur panjang tambah gak punya duit. Iya benar. Mau libur-libur kemana? Makanya jangan mau jadi rakyat lah. Perbanyak aja lagi cutinya, apa liburnya, biar semuanya nggak kerja. Lebih pengangguran lebih banyak. Jadi
kita ini nggak ada aktivitas ya, itu lebih baiknya perbanyak. Karena kan Indonesia terkenal dengan tidak mau kerja, ya udah liburnya itu sampai 1 tahun 365 hari. Oke banget udah. Ya, Ya, ini cerminan bahwa pemerintah tahun baru belum bekerja aja sudah memutuskan cutinya itu bersama, apalagi 10 hari tambah cuti hari sudah 27 hari. Gila, itu mah buat PNS mah, sama ASN segala macam berhubungan sama Demokrat yang berhubungan sama pemerintahan tuh kayaknya poyak-poyak banget ya kayaknya gitu loh. Beda sekali sama swasta gitu loh. Kalau kita kan swasta tuh bahasanya kalau cuti bersama, cuti kita yang dipotong gitu loh kan. Kan kalau di peraturan juga nggak ada peraturan itu bila tidak boleh memotong cuti kita selama 12 hari kan. Nah, makanya saya bilang ini yang agak adilnya dari pemerintah tuh begitu gitu loh. Ya kan, dari pihak mereka gaji maunya gede gitu kan, pajak dari kita juga, tapi istimewa baliknya dari sisi pelayanan masyarakat, sisi pelayanannya si pemerintahan dan segala sesuatu kepada pelayan alat balik ke kita aja tuh kayaknya amat sangat berkurang sekali ya, bisa dibilang. Ini ya, ini dosa saya. Memang ini cerminan masyarakat yang salah satu saya itu yang jadi concern terbesarnya gitu loh. Kenapa sih mereka tuh bukan yang mau bilang ini, tapi ini udah cerminan mau apa? 1 minggu mereka udah kerja, ya kan? Terus kalau hari biasa, namanya duduk di kantor mulai jam 8 itu udah terus bekerja, bolak-bolak, belum lagi nanti nyampe kantor udah terlambat, belum lagi mereka ngobrol sana sini ya, cicat kiri kanan dulu, buka handphone. Kalau memang benar-benar langsung kerja, potong kuping dah. Gitu loh. Kalau kita yang datang ke sana kan belum lagi gitar-gitar dulu cari makanan sarapan pagi. Kalau mereka datang nggak makan sarapan pagi, ya habis waktu itu dibuang-buang percuma untuk PNS ini gitu loh. Makanya deh banyak orang yang mau jadi PNS kenapa? Gaji udah pasti UMR atau UMR tunjangannya gede. Mau apalagi karena dia punya anak sampai 2 atau 3 lah saya ngerti itu. Tunjangannya lumayan, belum lagi tunjangan yang lain-lainnya lagi, ya kan? Jadi aduh, kita tuh masyarakat sebenarnya jadi kayak orang-orang yang bukan yang dari lingkaran Pemda atau pemerintahan itu kayak seakan-akan kayak kasih sapi perah gitu, ya kan? Pajakin semua apa segala macam buat bayar gaji mereka, pembelajaran negara, tapi pembelajaran negara dari bidang sektor pegawai itu jadi nggak efisien gitu loh, kerjanya nggak ada, ya kan, nggak menunjukkan hasil yang cukup maksimal gitu loh. Nah, contohnya DPR aja deh, dari 5 tahun bersidang berapa banyak yang dihasilkan, ini pemerintahan reses mulu gitu loh. Ya, saya nggak tahu tahun ini pemerintahan kayak gimana nih 5 tahun ke depan, ya. Agak mirip sih kalau ngeliat yang seperti ini gitu loh. Mudah-mudahan yang Pak Bowo dan Gibran tuh denger, ya dikoreksi lah, jangan sampai 27 hari. Gitu loh, kita biar sama-sama habis, swasta juga di KPI-nya ada, jangan swasta dong, pemerintah nggak KPI-nya semua aduh, bisa dibilang kita orang swasta kan kadang-kadang kerja Pemda itu sama pemerintahan tuh apa ya, lemas ngeliatnya gitu loh. Itu menurut saya. Kembali lagi berhubung kembali nih ya. Tadi saya hitung gitu ya secara kilas ya buat saya. Tapi setahun cuma 240 hari kan, itu berapa hilang? Kecuali bangsa kita, negara kita udah nggak ada utang luar negeri ya nggak Dita ya. Kecuali nggak ada pengemis gelandangan di jembatan 2, jembatan 3 boleh. Ya nggak, kau pejabat dia kan nggak tahu. Cuma seperti pabrik ekspor impor dia kan mau bikin dokumen kan nggak datang gimana? Udah nggak? Kan saya nggak cocok, apalagi DPR udah kasih rumah masih minta mentahnya. Ya nggak? Apa kan nggak lihat? Kecuali ya kita udah nggak ada pengemis gelandangan kaya, ya istilahnya seperti Tiongkok lah ya nggak, ya oke lah, manusia hidup kan mesti happy, tapi kadang kita kan belum sampai saatnya, bener nggak? Kan cuti bersama kan memaksa kita ini makan ngapain, yang penting ngumpul, bener nggak? Kan masih banyak waktu usaha kita, dia nggak mikir sekarang pengangguran banyak. Aduh ampun deh, saya bilang bangsa kita, pejabat kita nggak mikirin deh. Ya tunggulah, mungkin Prabowo bisa rubah lah, kita punya sistem lah, bener. Udah gaji gede, kerja santai, masuk kantor terlambat, gaji tetap dapat tiap bulan, ya tidak? Iya betul. Ya gitulah, saya sih bukan apa, saya kritik kekurangan bangsa kita, pejabat kita tuh nggak mikirin yang naik gerandangan di bawah jembatan tuh, kesian kan, tinggi nyamuk, hujan-hujanan gitu. 27 hari libur. Iya.
Sabtu Minggu 104 hari. Jadi 131 hari nggak kerja itu PNS. Setelah 1 tahun 365 hari. Berapa hari dia kerja ya? 2/3-nya ya. Aduh, tambah malas lah. Ini susah. Prabowo sekalipun jadi presiden mungkin akan bertambah hari liburnya. Bertambah malas. Susah, ini malas sekali PNS ini. Itu saya benci, apalagi itu kayak PPSU yang dipimpin. Wah, dia kerja datang absen sudah itu foto-foto pulang. Itu orang kerja ini mana bisa meminta kesejahteraan, itu nggak ada, itu miskin lah selamanya. Aduh, kita dengarnya saja berapa hari itu Mbak? 27 hari ya dalam setahun. Nikmat sekali, mereka nyaman sudah. Rusak sudah segala-galanya ini. Kembali lagi saya bilang, aduh, gosok dada. Tadi bapak siapa tuh tadi bilang dari Pemda PPSU lah. Wah, PPSU sekarang minggat mantap Mbak. Bekerja pun sekarang memang nggak ada bekerja sama saya, cuma foto-foto. Satu itu saya mau lihat PBB juga Mbak, katanya 24 ini kan PBB di bawah 2 miliar itu kan tidak bayar, masih nihil. Toto saya baru buka tadi, wah ini bullshit nih berarti. Kita dikenakan biaya di bawah 2M ini. Tetap dikenakan biaya tahun 24 ini. Itu pejabatnya siapa itu? Heru apa siapa tuh yang suka ngikut-ngikut sama presiden kita yang lama ini? Katanya 24 ini kita masih nihil untuk di bawah 2M PBB-nya. Tapi tadi saya buka, ini saya salah lihat atau apa-apa. Kita harus bayar 24 ini. Hanya rumah juga mau disediakan. Udah, kasihan lah rakyat lah. Jangan dibuat besar kayak gini, apalagi mau akhir tahun kayak begini. Tahun besok ada pemimpin kita yang baru, kok masih ngatur-ngatur juga. Ke depan ini lebih baik nanti ngaturnya, insya Allah. Founding father kita sedang melihat kok ke depan ini. Kasihan. Jadi gini Mbak, dulu Pak Erick Thohir juga pernah bilang BUMN akan diterapkan 4 hari kerja, lebih parah lagi Mbak. Untungnya tidak jadi, itu baru wacana. Jadi kadang-kadang wacana itu digelontorkan untuk merisaukan dan menimbulkan kerisauan di tengah-tengah pengusaha ataupun pelaku UMKM gitu loh. Kalau sampai 4 hari diberlakukan kan lebih parah lagi. Mungkin jumlah hari liburnya bertambah lagi. Ini merisaukan. Kerjanya apa gitu loh Mbak Anita. Ya saya seorang pekerja sih pasti enak-enak aja ya nggak Mbak Anita. Kalau perlu 1 hari kerja 6 hari libur. Yang penting biaya 6 hari itu ditanggung oleh pemerintah gitu loh. Swasta pun akan ikut-ikutan. Jadi saya kira nggak efektif ya. Sementara nanti serikat pekerja akan meminta kenaikan gaji, pengusaha juga kelimpungan Mbak Anita. Benar nggak? Mestinya tripartit itu, pemerintah, pengusaha dan tenaga kerja saling mengatur strategi untuk bisa mengoptimalisasi hasil ya dengan biaya yang sekecil-kecilnya tapi menghasilkan hasil yang sebesar-besarnya. Itulah prinsip ekonomi. Jadi kalau kebanyakan libur saya kira kurang efektif. Tapi ini kan udah ditetapkan oleh pemerintah yang sekarang menjadi hari libur yang baku. Jadi saya kira ke depan itu betul-betul direvisi, jangan asal memberikan wacana digulingkan untuk menjadi pertanyaan-pertanyaan yang menimbulkan kegalauan di tengah-tengah masyarakat, terutama pelaku usaha yang banyak berhubungan dengan kebutuhan rakyat banyak atau public consumption gitu loh. Saya kira itu aja sih. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Hendrawan atas opininya. Demikian mitra bisnis sesi Businessman Opini untuk kali ini, sudah memberikan komentar, dan saya Anita Wijaya.